Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara semuanya yang diberkati Tuhan. Yang suatu sukacita kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan boleh memberkati kehidupan kita semua, dan kita belajar kembali dari Amsal yang kiranya kita boleh hidup bijak dari pelajar kitab Amsal ini. Nah saudara, mari kita buka dalam Amsal pasal 26 ayat yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara, dikatakan di sini si pemalas itu digambarkan ibarat pintu yang berputar pada engselnya. Kalau kita lihat bahwa kalau pintu itu dipasangkan ke engsel, maka dia hanya berputar di seputaran situ saja, berkutat di situ-situ saja, tidak akan bisa kemana-mana. Artinya bahwa orang yang malas ini tidak akan berkembang hidupnya, ya. Kemalasan membuat hidup kita menjadi tidak berkembang, tidak maksimal, tidak mencapai potensi maksimal dalam kehidupan kita. Ya, karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita belajar menjauhi kemalasan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita bisa berkembang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saudaraku, Yesus pernah mengasih perumpamaan tentang kedatangannya, maka dikatakan di dalam Matius 25 ayat 26-27, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya." Nah saudara, ini adalah perumpamaan tentang talenta, ya, dimana kita tahu ada diberi 5 talenta, ada diberi 5, dan ada diberi 1. Dan yang diberi 1 talenta ini, ternyata saudaraku, dikatakan bahwa dia tidak mengusahakan itu, tapi justru dia simpan. Maka pada waktu tuannya datang, dia dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas, ya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi saudaraku, bahwa Tuhan sudah percayakan kita karunia kita masing-masing. Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita karunia, talenta, apapun itu dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan, bahwa Tuhan ingin supaya kita mengusahakannya, mengembangkannya, sehingga terus karunia itu bisa bertambah dan berlipat-lipat, sehingga tujuannya adalah supaya hidup kita semakin berbuah, menjadi berkat dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, dan suatu ketika Tuhan akan tanyakan, ya, Tuhan akan pertanyakan karunia yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, suatu ketika Tuhan akan pertanyakan, minta pertanggungan jawab kita. Dan supaya saudaraku, kita berdoa, harapannya supaya kita menjadi hamba yang baik, bukan menjadi hamba yang jahat dan hamba yang malas, ya. Jadi saudara-saudaraku, bahwa Tuhan pun mengharapkan supaya kita tidak menjadi orang yang malas, baik dalam pekerjaan kita sehari-hari maupun dalam pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita menjauhi kemalasan, karena dikatakan orang yang malas seperti pintu yang berputar pada engselnya, yang artinya hidup kita tidak bisa berkembang, ya, hanya begitu-begitu saja, ya, tidak bisa maksimal dalam kehidupan kita itu
salah satunya penyebabnya adalah kemalasan. Maka mari kita hindari kemalasan dalam kehidupan kita. Belajar saudaraku ya. Dan dalam kehidupan kita juga Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah percayakan kita karunia sudah Tuhan percayakan. Entah apapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, kita harus kembangkan, usahakan. Jangan kita menjadi hamba yang jahat dan malas, kata firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, biarlah renungan ini boleh mengingatkan kita ya, memberkati kita. Kalau kita selama ini bermalas-malasan dalam pekerjaan kita, bahkan juga dalam kerohanian kita, biarlah Tuhan ingatkan kita lewat firman-Nya pada kesempatan ini ya. Kalau saudara diberkati lewat firman Tuhan ini, saya selalu ingatkan biar saudara juga bantu bagikan supaya lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku, doa saya biarlah firman Tuhan ini, renungan ini memberkati kita semuanya. Dan sampai jumpa untuk di renungan berikutnya ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom.